Usai rendakan Zinedine Zidane, Presiden sepak bola Prancis resmi mundur. Nolingren mundur dari jabatannya sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Prancis. Ia mundur usai sempat membuat komentar kontroversial kepada Zinedine Zidane. Ligret memberi komentar yang merendahkan Zidane dengan mengatakan tak peduli dengan karir kepelatihan legenda Prancis tersebut. Namun langkah Ligret mundur ini tak berkaitan dengan komentarnya terhadap Zidane. Pria 81 tahun tersebut meletakkan jabatannya usai tersangkut kasus pelecehan dengan agen pemain yakni Sona Soin. Tekan kontrak baru, Didier Deschamps hormati hubungan dengan Zinedine Zidane. Didier Deschamps telah menekan kontrak baru dengan timnas Prancis setelah Piala Dunia 2022 usai. Kondisi ini membuat sekaligus menghilangkan rumor bahwa Zinedine Zidane sebagai pelatih pengganti dari Deschamps. Didier Deschamps sendiri mengakui bahwa ada persaingan antara dirinya dengan Zinedine Zidane. Meskipun persaingan sebagai pelatih top asal Prancis, Didier Deschamps tetap menghormati hubungannya dengan Zinedine Zidane. Terlebih kedua pelatih tersebut merupakan mantan rekan satu tim di timnas Prancis. PSG tak perbolehkan Lionel Messi untuk tampilkan trofi Piala Dunia. PSG tidak memperbolehkan Lionel Messi untuk menampilkan trofi Piala Dunia 2022 kepada publik Prancis. PSG dikabarkan tidak ingin membuka luka hati di masyarakat Prancis jikalau Messi menunjukkan trofi Piala Dunia. Ancelotti doakan Cristiano Ronaldo sukses bersama Al Nassr. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyoroti transfer Cristiano Ronaldo ke Arab Saudi yakni Al Nassr. Menurut pelatih asal Italia tersebut, kepindahan Ronaldo ke klub Liga Pro Saudi merupakan salah satu transfer terbaik. Transfer Ronaldo adalah kesepakatan yang luar biasa. Kami berharap dia sukses bersama Al Nassr, kata dari Ancelotti. Ancelotti mengatakan Ronaldo merupakan legenda hidup dari Real Madrid. Meski tidak lagi bersama Real Madrid, kata Ancelotti, Ronaldo tetap bersemayam di hati para pendukung klub ibu kota Spanyol tersebut. Sukses datangkan Joao Felix, Graham Potter masih ingin datangkan striker yang baru. Chelsea sukses mendatangkan bintang asal Portugal yakni Joao Felix dengan status pinjaman. Namun pelatih Chelsea Graham Potter menegaskan timnya masih butuh tambahan kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain baru di bursa transfer Januari. Chelsea kini sedang dilanda badai cedera jelang baru musim 2022-2023. 9 pemain diketahui cedera dan Chelsea harus bergerak cepat jika ingin mengamankan papan atas di klasemen akhir Liga Premier Inggris. Guardiola isyaratkan akan gunakan taktik khusus untuk menghadapi Manchester United. Pep Guardiola mewaspadai performa dari Manchester United yang tengah menanjak jelang menghadapi mereka di ajang Liga Premier Inggris. Pelatih Manchester City itu bahkan mengisyaratkan timnya bakal menggunakan taktik khusus untuk meredam sang lawannya tersebut. Manchester City akan bersuara dengan tetangganya yakni Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris pada pekan ke-20 pada Sabtu malam. Rencananya duel derby Manchester itu akan dihelat di Etihad Stadium. The Citizen saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara dengan tertinggal 5 poin dari Arsenal. Jika sanggup mengalahkan setan merah, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan bisa menipiskan jaraknya tersebut. Ferran Torres dan Stefan Savic disanksi larangan bermain 2 pertandingan. Komite Kompetisi Federasi Sepak Bola Spanyol resmi menjatuhkan sanksi larangan bertanding selama 2 laga terhadap Ferran Torres dan juga Stefan Savic. Sanksi ini merupakan buntut perkelahian 2 pemain tersebut. Dalam laga yang digelar di Stadion Wanda Metropolitano itu, Torres dan Savic terlihat bergulat pada menit ke-92 dan 2 pemain tersebut terlihat saling memeting dan akhirnya sama-sama terjatuh di atas lapangan. Wasit kemudian memberikan kartu merah kepada kedua pemain.
Messi bawa PSG menang 2-0 atas Angers. PSG menang 2-0 atas Angers dalam lanjutan pekan ke-18 Liga Prancis. Lionel Messi yang baru saja kembali bermain setelah menjuarai Piala Dunia menyumbang 1 gol dalam laga tersebut, dan gol lainnya diciptakan oleh Hugo Ekitike. Hasil ini membuat PSG semakin kuat di puncak klasemen dengan torehan 47 poin dan unggul 6 angka dari Lens di posisi yang kedua. Southampton kalahkan Manchester City. Laga Manchester City harus terhenti di ajang Carabao Cup. The Citizen menyerah dari Southampton di partai perempat final. Southampton berhasil mengandaskan Manchester City dengan skor 2-0. Sikomara lebih dahulu memecah kepuntuan di menit ke-23. Selanjutnya giliran tendangan dari Moussa Djenepo yang merobek jala tim tamu di menit ke-28. Dengan hasil ini Southampton menyusul 3 tim lainnya mencapai semifinal. Mereka adalah Manchester United, Newcastle, dan juga Nottingham Forest. Dari hasil Piala Super Eropa, Real Madrid berhasil singkirkan Valencia. Dalam laga semifinal di King Fahd International Stadium, Real Madrid menang penalti 4-3. Real Madrid unggul lebih dahulu lewat eksekusi penalti Karim Benzema di babak pertama. Valencia kemudian menyamakan skor berkat gol dari Samuel Diaz di awal babak yang kedua. Hasil seri ini kemudian dilanjutkan dengan babak adu penalti. Di babak ini eksekusi dari Coman melambung di atas mister gawang Courtois. Kemudian Courtois sukses mementahkan eksekusi dari Jose Gaya. Real Madrid pun berhasil keluar sebagai pemenang. Berkat hasil ini Real Madrid berhak melaju ke partai final untuk menghadapi pemenang antara Real Betis yang akan berhadapan dengan Barcelona. AC Milan tersingkir di Coppa Italia. AC Milan menjamu Torino di San Siro pada babak 16 besar Coppa Italia, tetapi Rossoneri justru kalah 0-1. Gol sematawayang Torino akhirnya hadir di menit ke-111 melalui Mikel Dari. Dengan hasil ini maka AC Milan harus tersingkir di ajang Coppa Italia, sementara Torino menjajaki kaki di perempat final. Pelatih AC Milan yakni Stefano Pioli mencoba menjelaskan alasan mengapa timnya tersingkir di ajang Coppa Italia, yang menyebut timnya kurang tajam di laga tersebut. Manchester United akan hadapi Nottingham Forest di semifinal Piala Liga. Menurut hasil undian terbaru Carabao Cup, Manchester United akan menghadapi Nottingham Forest dan Newcastle United bakal berhadapan dengan Southampton. Semifinal sendiri akan berlangsung dalam minggu-minggu yang dimulai pada tanggal 23 Januari dan juga 30 Januari. Ancelotti capai 200 laga sebagai pelatih dari Real Madrid. Carlo Ancelotti terus mengukir sejarah bersama Real Madrid. Ancelotti baru saja memimpin Al Real dalam 200 pertandingan resmi di berbagai kompetisi. Selama 200 pertandingan tersebut, dan Carlo mengoleksi 148 kemenangan, 26 hasil imbang, dan 28 kekalahan. Secara jumlah keseluruhan ia berada di belakang Miguel Munoz yang mengoleksi 605 pertandingan, Zinedine Zidane dengan 263 pertandingan, dan Vicente Del Bosque yang mengoleksi 246 pertandingan. Demi kiper timnas Inggris, Manchester United siap beri gaji besar. Manchester United masih mengincar kiper anyar untuk musim depan, dan nama Jordan Pickford dari Everton tengah dibidik. Dan untuk kiper timnas Inggris tersebut, Setan Merah siap menggandakan bayarannya. Dikabarkan mereka siap memberikan bayaran hampir 2 kali lipat dari gajinya di Everton untuk bisa memindahkannya dari Merseyside menuju London Utara. Manchester United sendiri dikabarkan siap memberikan bayaran sekitar 200.000 pounds per pekannya. Manchester City dan Napoli bersaing untuk Kate Wonderkid timnas Maroko. Dua klub ternama Eropa yakni Manchester City dan juga SSC Napoli siap bersaing untuk bisa mengamankan Wonderkid asal Maroko yakni Bilal Elkanaous. Dalam laporan milik Sportbill, dikabarkan jika Bilal Elkanaous bisa menjadi pemain termahal yang dibeli dari Liga Belgia, menyamakan Carlos de Ketelaere yang dibeli AC Milan seharga 32 juta euro dari klub Bruges. Bilal sendiri berposisi sebagai gelandang serang bersama KRC Genk. Ia sudah mengoleksi 18 penampilan dari 19 pertandingan dan berhasil mencatatkan 2 assist di Jupiler Pro League Belgia tersebut.
AC Milan segera akhiri masa peminjaman gelandang Chelsea. Kebersamaan AC Milan dengan Timo Bakayoko akan segera berakhir. AC Milan berencana memulangkan sang pemain ke Chelsea sebelum masa peminjamannya berakhir. Musim kedua Bakayoko di San Siro tak seperti musim pertamanya. Gelandang berusia 28 tahun itu seperti kurang berpengaruh. Selama musim 2021-2022 yang lalu, Bakayoko hanya mencatatkan 18 penampilan di semua ajang tanpa mencetakkan satu gol pun atau assist. Dan pencapaiannya kian menurun drastis di musim kali ini. Bakayoko belum pernah dimainkan sama sekali dan hanya selalu menjadi penghangat bangku cadangan. Christian Pulisic dan Raheem Sterling cedera panjang. Satu persatu pemain Chelsea kini bertumbangan. Terbaru Christian Pulisic dan Raheem Sterling akan menepi dalam waktu yang lama. Menurut laporan dari Graham Potter, Pulisic akan menderita cedera selama beberapa bulan, sedangkan Sterling sedikit lebih cepat dari rekannya tersebut. Resmi Aston Villa umumkan penandatanganan Moreno dari Real Betis. Aston Villa mengumumkan secara resmi penandatanganan Alex Moreno dari Real Betis. Pikir itu menjadi rekrutan pertama baseline di bursa transfer musim dingin ini. Diketahui Moreno didatangkan dari Real Betis dengan bandrol senilai 13,2 juta pound sterling. Akan bersaing dengan Lucas Digne untuk mendapatkan posisi utama di bawah pelatih Unai Emery. Belum lama berpisah, Barcelona ingin boyong kembali Aubameyang. Barcelona dikabarkan punya keinginan untuk memboyong kembali Aubameyang ke Stadion Camp Nou. Isu ini mencuat kala perpisahan Barcelona dengan Aubameyang sejatinya belum lama terjadi. Menurut laporan dari Barca Universal, faktor Barcelona ingin mendatangkan Aubameyang juga karena mereka akan melepas beberapa pemainnya. Saat ini klub asuhan dari Xavi Hernandez tersebut tengah berkonsultasi dengan operator Liga Spanyol yakni La Liga untuk kemungkinan mendatangkan kembali Aubameyang. Di sisi lain, Aubameyang juga dikabarkan tidak betah berada di Stamford Bridge. Pemain 33 tahun tersebut juga dilaporkan telah menghubungi Xavi untuk mencari peluang kembali menuju Camp Nou. Rahasia bocor, Carlos klaim Mourinho berpeluang besar jadi pelatih timnas Brasil. Mantan gelandang FC Porto yakni Carlos Alberto membocorkan bahwa pelatih Jose Mourinho akan mengambil pekerjaan sebagai manajer dari timnas Brasil. Dilansir dari Football Italia, Carlos Alberto mengatakan bahwa mungkin Mourinho akan menjadi pelatih baru bagi timnas Brasil. Ini dikarenakan Mourinho telah menawarinya untuk menjadi asistennya. Mourinho diketahui banyak dikaitkan dengan beberapa pekerjaan bersama timnas Portugal setelah Fernando Santos mengundurkan diri dari Selecao das Coinas. Namun Portugal kini resmi ditangani oleh Roberto Martinez. Jadi kemungkinan besar Jose Mourinho akan segera memilih Brasil untuk tempat melatih terbarunya.